If we die, feel it again. Let's do life, how come be able. In His name, we offer come for the Lord our God is able. God is with us, He will let us start and never leave us. He will never leave us. He will make us. He will never leave us. He will never leave us. Morning is breathing into. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come with your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come with your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I go to love you more. I'm reaching hard for your heart. You hold my life in your hand. Draw me closer to you. You're not that makes me move. Nothing compared to the place where I can see you face to face. And only is spirit and truth. Oh. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come with your power. I love you, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. You captivate my soul. And every day I go to love you more. Come, Holy Spirit, follow me now. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come with your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I go to love you more. I'm reaching high for your heart. You hold my life in your hand. Draw me closer to
You're not the man in you. Nothing compared to this day, where I can see you face to face. You know me in spirit and in truth. Oh, come Holy Spirit, come Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come with your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul, and every day I go to love you more. I'm reaching out for your heart, you hold my life in your hand. Draw me closer to you, you're not the man in you. Nothing compared to the past, where I can see face to face. You know me in spirit and in truth. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And always see how great is our God. Oh. Hanya ke tanduk mezbah korban bakaran dan melakukan semuanya sesuai dengan yang ditetapkan Allah. Jadi, demikianlah Yesus datang ke dunia ini sebagai anak domba korban bagi semua manusia, dibaptiskan oleh Yohanes untuk menerima segala dosa dunia ke atas dirinya, membawa segala dosa itu ke kayu salib, mencurahkan darahnya di sana, bangkit kembali dari kematian, dan dengan itu menggenapi keselamatan kekal bagi manusia dan dari segala dosa. Kalau kita membandingkan kedua pengorbanan itu, kita bisa menemukan rahasia bagaimana keselamatan Allah di dalam tata cara korban perjanjian lama sepenuhnya digenapi di dalam Injil air dan Roh. Mari kita memperhatikan hal ini secara lebih terperinci. Injil air dan Roh dinyatakan di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Tata cara korban di dalam perjanjian lama adalah bayangan akan Yesus Kristus, Anak Allah di dalam perjanjian baru. Bahwa Yesus Kristus menerima segala dosa manusia melalui baptisannya, adalah sama dengan tata cara korban persembahan di dalam perjanjian lama, menerima segala dosa bangsa Israel dengan penumpangan tangan, melalui cara yang tepat sama seperti penumpangan tangan di dalam perjanjian lama, yaitu baptisannya
Yesus menerima segala dosa dunia. Karena itu, sebagaimana binatang korban di dalam perjanjian lama mencurahkan darahnya dan mati, Yesus juga harus disalibkan, mencurahkan darahnya dan mati. Demikian, Yesus menanggung segala dosa dunia dengan dibaptiskan oleh Yohanes, dan ia mencurahkan darahnya dan mati di kayu salib. Kita bisa melihat bagaimana cocoknya perjanjian lama dengan perjanjian baru dengan sempurna. Sudahkah Anda membaca buku saya tentang kemah suci? Meskipun ada banyak orang di dunia ini yang menulis buku tentang kemah suci, tidak satu pun selain para rasul, di mana gereja mula-mula yang menjawab dengan pengetahuan pasti akan kebenaran yang dinyatakan di dalam kemah suci dan tata cara di dalamnya. Semua di dalam kemah suci dan tata caranya memberikan kesaksian kepada Injil air dan Roh. Sebagai contoh, di dalam tata cara kemah suci, kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmizi dan dari lenan halus yang dipintal benangnya. Diulangi beberapa kali. Keluaran 27 ayat 16. 10 tirai di dalam kemah suci. Desain yang penuh seni berupa kerubim di tabir ruang maha kudus. Tirai untuk pintu kemah suci. Baju efod imam besar dan pengikatnya. Tutup dada pendamaian, semuanya mengandung kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmizi dan dari lenan halus yang dipintal benangnya. Semua peraturan itu menyatakan kebenaran bahwa Yesus adalah Allah yang sudah menghapuskan segala dosa dengan Injil air dan Roh. Injil air dan Roh dengan demikian adalah Injil kuasa yang bisa menghapuskan segala dosa manusia. Kebenaran ini adalah Injil kebenaran yang berkuasa yang tidak boleh dinyatakan kepada sembarang orang. Inilah sebabnya Allah menyembunyikan kebenaran ini dari orang yang sekedar beragama. Ketika nabi-nabi palsu datang dan memberikan Injil palsu mereka, orang-orang kebanyakan sangat rentan untuk menerima saja doktrin keliru itu ke dalam hati mereka. Mendengar Injil palsu yang diberitakan oleh para nabi palsu itu, kalaupun hanya 90% dari apa yang dikatakan nampak benar, orang akan dengan segera menyetujuinya. Bahkan hanya orang-orang yang sungguh-sungguh berpikir yang menunggu sampai sejauh itu. Orang-orang biasa akan menerima kalaupun hanya 80% dari apa yang mereka dengar itu benar. Beberapa orang bahkan lebih sedikit lagi mengatakan bahwa semuanya sudah sama, meski sebenarnya tingkat kesamaannya hanya 60%. Di dunia ini, dalam kekristenan sekarang, ada orang-orang yang memberitakan Injil air dan Roh yang berkenan kepada Tuhan, dan ada juga yang memberitakan Injil lalang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Injil yang sejati adalah 100% benar. Dan kalau sesuatu tidak 100% benar, maka itu sama sekali bukan Injil yang benar. Tuhan mengatakan bahwa tidak ada orang yang bisa menghindar dari neraka kalau ada dosa sedikit saja yang masih ada di dalam hatinya. Dengan demikian, tidak peduli bagaimanapun Injil lalang itu mirip dengan Injil air dan Roh, hal itu tidak ada gunanya, karena Injil palsu yang demikian tidak bisa menghapuskan sedikit pun dosa orang yang mempercayainya. Inilah yang dikatakan Tuhan kepada kita. Inilah sebabnya Ia membentangkan perumpamaannya, supaya kita bisa membedakan kedua hal itu. Untuk membedakan dunia yang bagaimana dunia kita ini, benih yang bagaimana yang ditaburkan ke dalam hati manusia,
dan mana benih yang baik dan mana benih yang buruk. Apakah yang dijelaskan Tuhan di dalam bagian Alkitab hari ini? Ia mengatakan bahwa benih yang baik dan benih yang buruk sama-sama ditaburkan di dunia ini. Allah menaburkan Injil yang baik, tetapi musuh menaburkan lalang. Kita harus sungguh-sungguh memperhatikan perkataan para hamba Allah yang memberitakan Injil yang benar. Saudara seiman, apakah lalang itu? Apakah lalang itu? Lalang menunjuk kepada orang-orang Kristen yang masih memiliki dosa meski mengaku percaya kepada Yesus. Dengan kata lain, mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Injil palsu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau percaya kepada Injil air dan Roh yang diberikan oleh Tuhan. Lalang adalah orang-orang beragama yang percaya kepada apa yang mereka anggap cocok berdasarkan pemahaman mereka sendiri. Orang-orang yang sekedar beragama demikian adalah orang-orang yang tidak percaya kepada firman Allah sebagaimana adanya, dan justru menambah serta mengurangi sendiri. Percaya sesuai dengan kehendaknya sendiri. Iman yang seperti lalang dari orang-orang itu pada dasarnya dilandasi oleh keinginan sendiri. Moto mereka adalah, mari kita melakukan hal itu. Orang-orang yang demikian terlibat dalam berbagai gerakan keagamaan. Mereka percaya kepada Yesus hanya dalam dimensi agama saja dan mengatakan, mari kita katakan bahwa kita sudah menerima pengampunan dosa dengan percaya kepada darah di kayu salib. Orang-orang percaya demikian mungkin bertanya, apa yang harus kita lakukan dengan dosa-dosa kita lakukan setelah ini? Kemudian mereka menjawab, kita tidak bisa yakin akan hal itu, tetapi coba kita bayangkan bahwa Yesus Kristus membereskan semua dosa-dosa yang kita lakukan nanti. Meskipun kita masih memiliki dosa dan merasa tidak sejahtera, mari kita percaya bahwa Ia sudah menghapuskan segala dosa kita. Demikian, para nabi palsu menganggap iman Kristen sebagai sekedar salah satu dari gerakan keagamaan saja. Karena Tuhan sudah menghapuskan segala dosa di kayu salib, mari kita menganggap dan percaya bahwa Ia juga sudah menghapuskan segala dosa harian yang kita lakukan setelah percaya kepada Yesus. Dengan cara ini, mereka melakukan praktek datang ke dunia ini dan di keagamaan mereka dan menyebutkan dengan datang ke dunia ini dan disalibkan, Tuhan menanggung segala dosa dunia sekali untuk selamanya. Karena itu, mari kita menganggap dan percaya bahwa kita tidak memiliki dosa di dalam hati kita. Iman mereka adalah iman yang mereka sepakati sendiri. Mereka mengatakan, jangan berdebat, tetapi mari kita menganggap bahwa demikianlah caranya dan percaya demikian. Akan tetapi, iman dan keyakinan yang mereka miliki demikian bukanlah iman yang benar ataupun keyakinan yang benar.
Para guru palsu yang memiliki iman lalang bersaksi bahwa mereka sudah diselamatkan dari segala dosa mereka dengan percaya hanya kepada darah di kayu salib. Namun, ketika para pengikut mereka terus melakukan dosa dan tidak bisa membereskan dosa mereka secara memuaskan, mereka kemudian datang kepada pemimpin mereka untuk menemukan jalan keluar untuk masalah itu. Pendeta, saya melakukan dosa lagi dan masih berdosa. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Kemudian, salah satu dari pemimpin palsu itu mengatakan kepada jemaat mereka, Yesus sudah menghilangkan segala dosa Anda dengan darahnya di kayu salib. Dan kalau Anda percaya demikian, Anda tidak perlu khawatir. Ia mengatakan bahwa karena Yesus sudah menghapuskan segala dosa mereka dengan mencurahkan darahnya di kayu salib, yang harus mereka lakukan adalah menganggap bahwa segala dosa mereka sudah lenyap. Tetapi, bisakah seseorang sungguh-sungguh diselamatkan dari segala dosa hanya dengan menganggap bahwa segala dosa itu sudah lenyap? Iman itulah kebodohan orang-orang yang mengaku beragama. Apakah Yesus kemudian sungguh-sungguh mengampuni segala dosa kita ketika Ia disalibkan? Atau apakah segala dosa dunia ditanggungkan ke atas tubuh Yesus ketika Ia dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis? Bisakah dosa-dosa kita sungguh-sungguh dihapuskan hanya dengan percaya kepada darah Yesus di kayu salib saja? Tidak. Bukan di atas kayu salib itu Yesus menanggung segala dosa manusia. Adalah sebelum Yesus disalibkan, ketika Ia dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, Ia menanggung segala dosa dunia. Matius 3 ayat 13-15. Karena itu, dosa-dosa kita tidak bisa dihapuskan hanya dengan percaya kepada darah di kayu salib saja bagi keselamatan kita. Namun, kekristenan jalur utama zaman ini mengatakan bahwa iman yang demikian itulah iman yang ortodoks. Inilah sebabnya banyak orang masih memiliki dosa di dalam hati mereka, meski mereka mengaku percaya kepada Yesus. Namun para pemimpin mereka mengatakan bahwa karena jemaat tidak percaya kepada darah Yesus secara penuh sehingga mereka memiliki dosa. Apakah demikian? Bisakah dosa-dosa kita dihapuskan secara sempurna kalau kita percaya kepada darah Yesus di kayu salib saja? Tidak bisa. Kita diselamatkan dari segala dosa dengan percaya kepada kebenaran bahwa Tuhan datang ke dunia ini, dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis untuk menanggung segala dosa dunia ini ke atas dirinya, disalibkan dan mencurahkan darahnya di sana, bangkit kembali dari kematian, dan dengan itu sudah menghapuskan segala dosa secara sempurna. Inilah iman yang benar. Iman inilah iman yang percaya kepada kebenaran yang dinyatakan di dalam Alkitab. Yang mana di antara kedua Injil itu, menurut Anda Injil yang benar? Apakah Injil air dan roh? Atau Injil yang lain yang mengatakan, mari kita menganggap bahwa Yesus sudah menghapuskan segala dosa dunia hanya dengan disalibkan dan mencurahkan darahnya di kayu salib. Melalui gerakan keagamaan mereka, para pemimpin itu sebenarnya membawa jemaat mereka ke dalam belenggu segala dosa dunia. Mereka yang terjebak oleh lalang yang demikian, dengan kata lain, berubah menjadi orang-orang yang sekedar beragama. Mereka yang percaya bahwa hanya kayu salib saja cara Tuhan menghapuskan segala dosa kita, tidak akan pernah menerima pengampunan dosa mereka. Ini karena memang
Bukanlah ketika di kayu salib Yesus menanggung segala dosa dunia. Meski demikian, kalau seseorang masih percaya bahwa Yesus menghapuskan segala dosa di kayu salib, maka mereka tidak percaya kepada kebenaran Injil air dan Roh dan hanya memiliki iman keagamaan saja. Orang-orang yang sekedar beragama di dunia ini, baik yang percaya kepada Yesus atau Buddha, merasa baik-baik saja kalau mereka memiliki sukacita dan damai sejahtera di dalam hati mereka. Dan ketika mereka merasa dosa bertambah di dalam hati dan hati nurani mereka terikat oleh dosa, mereka merasa oke kalau kembali menjadi orang berdosa lagi. Inilah sebabnya banyak orang, biar bagaimanapun mereka mengakui bahwa Yesus mengampuni segala dosa mereka dengan darahnya di kayu salib, sebenarnya mengalami bahwa hati mereka belum dimerdekakan dari dosa. Tentu saja mereka terus berusaha untuk mengatasi masalah ini, tetapi mereka hanya mencapai kematian pada akhirnya. Sekarang, Tuhan kita bertanya kepada para pemimpin agama kekristenan dengan menggunakan perumpamaan tentang penaburan. Ketika mereka ditanya, bagaimana kamu menjelaskan tentang orang-orang Kristen yang masih memiliki dosa di dalam hati mereka saat mereka percaya kepada Kristus? Lalang akan menjawab, Yesus menyelesaikan masalah dosa dengan darahnya di kayu salib. Ketahuilah bahwa Ia juga membereskan segala dosa kita di masa yang akan datang di kayu salib. Kita harus menganggap demikian dan percaya demikian juga. Kemudian semua akan dibereskan. Ketika Lalang mengajar para pengikut mereka mengajarkan, mari kita percaya bahwa Yesus menghapuskan segala dosa dengan mencurahkan darahnya di kayu salib. Tetapi apakah pengajaran yang demikian itu benar? Tidak, itu sepenuhnya salah. Saudara seiman terkasih, apakah dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis dan menanggung segala dosa, disalibkan, serta bangkit kembali dari kematian, bahwa Yesus sudah membebaskan kita dari segala dosa dunia? Injil ini, Injil air dan Roh, adalah Injil yang benar. Tetapi jawaban akhir dari Injil Lalang adalah, mari kita menganggap. Singkatnya, ini hanyalah kesimpulan sementara yang diambil dari anggapan mereka sendiri bahwa mereka sudah diselamatkan. Di dalam komunitas Kristen, mereka yang memiliki iman seperti Lalang ini mengatakan kepada para pengikutnya, karena Yesus sudah disalibkan dan mati di kayu salib, mari kita menganggap bahwa Ia sudah menghapuskan segala dosa kita dengan darahnya. Mari kita percaya demikian. Beberapa pengikut mereka mungkin bertanya, "Pendeta, saya percaya demikian, tetapi dosa-dosa saya belum dihapuskan karena pengakuan yang demikian. Apa yang harus saya lakukan untuk dapat dibasuhkan dari segala dosa saya?" Kemudian pendeta Lalang itu akan menjawab, Anda perlu memiliki iman yang kuat kepada Yesus. Percaya saja dengan segenap hati bahwa Ia menghapuskan segala dosa hanya di kayu salib. Inilah sebabnya doa pertobatan mereka menjadi jalan untuk menerima Have
of her. Come, Holy Spirit, follow me now. Silence your anointed, come with your power. I love you, Holy Spirit, you comfort my soul. Every day I go to love you more. Come, Holy Spirit, follow me now. Come with your anointing, come with your power. I love you, Holy Spirit, you captify my soul. Every day I go to love you more. I'm reaching out for your heart. You hold my life in your hand. Draw me closer to you. You're anointed many in you. Nothing compared to the place where I can see you face to face. Anointing in spirit and truth. Come, Holy Spirit, follow me now. Oh, I need your anointed, come with your power. I love you, Holy Spirit, you captify my soul. And every day I want to love you more. I'm reaching out for your heart. You hold my life in your hand. Draw me closer to you. You're not the man in you. Nothing compared to this place where I can see you face to face. And on me is the written truth. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come with your power. I love you, Holy Spirit, you captify my soul. And every day I go to love you more. I'm reaching out for your heart. You hold my life in your hand. Draw me closer to you. You're not the name in you. Nothing compared to the best where I can see face to face. And on me in spirit and in truth. I'm reaching out for your heart. You hold my life in your hand. Draw me closer to you. You're not that many
in you, nothing compared to this place, where I can see you face to face. And only if we say it's true. And only is in truth.